Di tengah keterpurukan prestasi, Taufik Hidayat mengeluarkan kebijakan baru yang mengguncang pelatnas, di mana nasib atlet dan pelatih kini ditentukan kapan saja. Sebuah angin perubahan besar yang berhembus kencang dari jantung pelatnas PBSI di Cipayung. Sebuah kebijakan baru yang siap mengubah peta kekuatan dan kenyamanan yang selama ini mungkin dirasakan oleh banyak pihak. Tepat sekali. Jika selama ini kita sering mendengar istilah promosi dan degradasi hanya untuk para atlet, maka bersiaplah untuk sebuah kejutan besar. Kali ini sorotan tajam tidak hanya mengarah pada mereka yang berjuang di lapangan, tetapi juga pada para arsitek di belakangnya, yaitu para pelatih. Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI yang juga merupakan legenda hidup bulu tangkis kita, Taufik Hidayat, telah memberikan sinyal yang sangat jelas dan tegas. Era santai-santai telah berakhir, terutama setelah melihat catatan prestasi skuad pelatnas yang kurang memuaskan sejak bulan Januari tahun 2025. Ini benar-benar sebuah pernyataan perang terhadap stagnasi. Taufik Hidayat dengan kapasitasnya sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga tidak main-main. Beliau mengatakan, dan ini patut kita garis bawahi, berlaku buat pelatih, jangan enak-enakan juga. Kalimat pendek ini memiliki gema yang luar biasa dahsyat. Ini adalah sebuah pesan bahwa tanggung jawab atas prestasi tidak hanya dipikul oleh atlet seorang diri. Pelatih sebagai nahkoda kini dituntut untuk menunjukkan hasil yang nyata dan signifikan, atau mereka harus siap menghadapi konsekuensinya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah mekanisme dari sistem baru ini. Lupakan tentang evaluasi tahunan yang klise, di mana semua nasib ditentukan di akhir tahun. Taufik Hidayat memastikan bahwa jangka waktu evaluasi untuk setiap atlet dan pelatih akan berbeda-beda. Tidak ada lagi istilah pukul rata. Setiap individu akan dinilai berdasarkan durasi mereka bergabung dan performa mereka dari setiap periode. Ini artinya rapor merah bisa datang kapan saja. Tidak perlu menunggu hingga bulan Desember untuk menentukan siapa yang layak bertahan dan siapa yang harus angkat kaki dari Cipayung. Bisa Anda bayangkan betapa dinamisnya atmosfer pelatnas sekarang? Taufik Hidayat sendiri mengatakan, jadi ya gak nunggu sampai akhir tahun mesti ada promosi degradasi kayak dulu. Saya rasa itu bagus. Mau buat pelatih, buat pemainnya juga. Lama-lama buat apa? Ini adalah sebuah pertanyaan retoris yang menampar. Untuk apa mempertahankan sesuatu yang tidak produktif? Sistem ini memaksa semua orang untuk terus berada dalam performa puncak mereka setiap saat. Tidak ada lagi ruang untuk berleha-leha, tidak ada lagi zona nyaman. Setiap turnamen, setiap sesi latihan, kini menjadi ajang pembuktian yang sesungguhnya. Namun jangan salah kangkah, ini bukanlah sistem potong kompas yang kejam tanpa pertimbangan. Taufik Hidayat menegaskan bahwa pelatih yang memiliki rapor merah tidak akan serta-merta langsung dipecat. Ada sebuah proses, ada kriteria yang sangat jelas. Beliau menganalogikannya dengan sistem surat peringatan. Ada SP1, SP2, dan SP3. Jadi ada tahapan dan kesempatan untuk perbaikan. Keadilan tetap menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan baru yang revolusioner ini. Betul sekali. Dan salah satu kriteria yang paling menarik adalah siapa atlet yang mereka bina. Taufik memberikan contoh yang sangat logis. Tentu tidak adil jika seorang pelatih yang menangani anak baru, yang baru dipromosikan ke tim utama, langsung dibebani target setinggi langit. Anak-anak baru ini, yang bahkan mungkin belum memiliki ranking yang cukup, tentu tidak bisa diharapkan untuk langsung menjuarai turnamen level 500, 750, atau bahkan level 1000. Ada sebuah paradigma, ada patokan yang jelas untuk setiap level. Ini menunjukkan bahwa PBSI di bawah kepemimpinan baru ini mencoba untuk menjadi lebih objektif dan terukur. Target untuk setiap pelatih dan pemain akan berbeda-beda, disesuaikan dengan level, pengalaman, dan potensi mereka. Jadi, meskipun tekanannya tinggi, tuntutannya tetap realistis. Ini bukan sekedar menghukum, tetapi tentang mendorong setiap individu untuk mencapai potensi maksimal mereka sesuai dengan jalurnya masing-masing. Proses ini dihargai, tidak hanya hasil instan. Dan di tengah semua pembicaraan tentang sistem, target, dan evaluasi, Taufik Hidayat menyentuh satu aspek yang sangat fundamental, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka, yaitu kecocokan atau chemistry antara pelatih dan pemain. Menurut sang peraih medali emas Olimpiade Athena 2004, kecocokan ini bukanlah sesuatu yang turun dari langit. Ia harus diciptakan, diperjuangkan, dan diusahakan oleh kedua belah pihak.
Ini adalah poin yang sangat krusial. Hubungan antara pelatih dan atlet di Platnas Cipayung tidak bisa lagi hanya sebatas hubungan profesional di lapangan. Taufik Hidayat menekankan bahwa pelatih harus bisa menjadi segalanya bagi atlet mereka. Mereka harus bisa menjadi seorang kakak yang mengayumi, seorang orang tua yang menasihati, dan seorang sahabat yang bisa dipercaya. Hubungan simbiosis mutualisme ini harus terjalin dengan cepat dan kuat. Atlet harus merasa nyaman untuk berkomunikasi, dan pelatih harus mampu memahami atletnya jauh di luar kapasitas teknis mereka. Pada akhirnya, semua kebijakan ini bermuara pada satu tujuan mulia, mengembalikan kejayaan bulu tangkis Indonesia di panggung dunia. Sistem promosi degradasi yang dinamis ini adalah sebuah shock terapi, sebuah cara untuk membangunkan semua elemen di Platnas dari tidur panjang mereka. Ini adalah era baru, di mana setiap individu, baik atlet maupun pelatih, dituntut untuk memberikan 100% dari diri mereka setiap saat. Tidak ada lagi jaminan, tidak ada lagi status quo. Yang ada hanyalah kerja keras, pembuktian, dan prestasi. Terbongkar. Wakil Ketua Umum PBSI Taufik Hidayat mengguncang Platnas dengan ultimatum mengejutkan. Hanya juara yang dihargai, ranking tak cukup. Halo para pecinta bulu tangkis di seluruh penjuru negeri. Bersiaplah untuk sebuah kabar yang mungkin akan mengguncang dunia bulu tangkis Indonesia. Ada sebuah pernyataan tegas, sebuah ultimatum yang datang langsung dari jantung pembinaan atlet kita. Betul sekali, ini bukan sekadar berita biasa. Ini adalah panggilan keras yang dilayangkan oleh sosok yang tak asing lagi di kancah bulu tangkis, Wakil Ketua Umum PPPBSI Taufik Hidayat. Beliau baru saja memberikan sebuah peringatan serius kepada seluruh jajaran pelatih pelatnas bulu tangkis kita. Dan peringatan ini sangat jelas. Fokus utama mereka tidak boleh lagi hanya sekedar mengejar peringkat dunia. Bukan itu yang diinginkan masyarakat. Yang kita semua harapkan, yang kita dambakan adalah prestasi nyata, yaitu gelar juara. Ini adalah sebuah penekanan yang sangat krusial, mengingat PBSI telah memberikan waktu yang lebih dari cukup kepada para pelatih. Sejak awal tahun ini, mereka telah diberi kesempatan untuk membuktikan kinerja terbaiknya. Namun hingga pertengahan tahun 2025, beberapa sektor dinilai masih belum menunjukkan hasil yang benar-benar memuaskan. Taufik Hidayat dengan tegas menyatakan, evaluasi kemarin lebih ke pelatih, ke atletnya belum. Sebuah kalimat yang menohok bukan? Beliau melanjutkan, saya sudah ultimatum juga, sudah 6 bulan lebih. Jangan hanya kejar ranking, masyarakat inginnya juara. Juara itu cuma satu, tidak ada juara dua. Ini adalah filosofi yang harus meresap ke dalam setiap jiwa pelatih dan atlet. Juara itu tunggal, tidak ada tempat untuk posisi kedua sebagai tujuan akhir. Ini adalah sebuah penekanan yang sangat krusial, mengingat PBSI telah memberikan waktu yang lebih dari cukup kepada para pelatih. Sejak awal tahun ini, mereka telah diberi kesempatan untuk membuktikan kinerja terbaiknya. Namun hingga pertengahan tahun 2025, beberapa sektor dinilai masih belum menunjukkan hasil yang benar-benar memuaskan. Taufik Hidayat dengan tegas menyatakan, evaluasi kemarin lebih ke pelatih, ke atletnya belum. Sebuah kalimat yang menohok bukan? Beliau melanjutkan, saya sudah ultimatum juga, sudah 6 bulan lebih. Jangan hanya kejar ranking, masyarakat inginnya juara. Juara itu cuma satu, tidak ada juara dua. Ini adalah filosofi yang harus meresap ke dalam setiap jiwa pelatih dan atlet. Juara itu tunggal, tidak ada tempat untuk posisi kedua sebagai tujuan akhir. Pernyataan ini benar-benar menggarisbawahi betapa besar tanggung jawab yang diemban oleh para pelatih. Mereka bukan hanya sekadar instruktur teknis, mereka adalah arsitek performa atlet, baik dari segi teknis maupun mental. Oleh karena itu, hasil akhir di lapangan, yaitu gelar juara, menjadi tolok ukur utama yang tak bisa ditawar. Taufik Hidayat juga menambahkan bahwa PBSI akan melihat rekam jejak dari Januari hingga saat ini. Jika target tidak terpenuhi, maka akan ada konsekuensi. Kalau tidak ada prestasi, buat apa dipertahankan? Ujarnya. Sebuah pertanyaan retoris yang penuh makna, bukan? Ini menunjukkan bahwa era kenyamanan tanpa hasil telah berakhir. Untuk memastikan akutabilitas, PBSI menerapkan sistem evaluasi berjenjang. Ini bukan sekadar omongan kosong, melainkan sebuah mekanisme yang terstruktur.
para pelatih akan menerima surat peringatan bertingkat, mulai dari SP1, SP2, hingga SP3 sesuai dengan capaian target masing-masing sektor. Ini adalah sistem yang adil namun tegas. Pelatih juga jangan enak-enakan, kata Taufik. Semua ada ukurannya, targetnya masing-masing dan tidak bisa disamakan. Kita lihat siapa yang dilatih, apa janjinya, dan sudah sampai mana. Ini adalah seruan untuk profesionalisme dan komitmen penuh. Setiap pelatih memiliki target spesifik yang harus dicapai, disesuaikan dengan potensi atlet yang mereka bina. Selain aspek teknis dan target, Taufik juga menyoroti pentingnya kemampuan pelatih dalam membangun hubungan yang baik dengan atlet. Menurutnya, pelatih harus bisa menyesuaikan, membangun chemistry yang kuat, dan menjadi figur yang mendukung, baik di dalam maupun di luar lapangan. Pelatih harus bisa menyesuaikan. Tidak bisa satu pemain satu pelatih. Harus bisa jadi kakak, orang tua, bahkan psikolog. Ini adalah gambaran ideal seorang pelatih. Multiperan, adaptif, dan mampu memahami dinamika psikologis atletnya. Jika ada ketidakcocokan, itu akan menjadi hambatan besar bagi kemajuan. Taufik memastikan bahwa setiap keputusan evaluasi akan didasarkan pada data objektif yang dikumpulkan oleh Bidang Pembinaan dan Prestasi atau BINPRES. Ini menjamin bahwa tidak ada subjektivitas dalam penilaian. Beliau juga meminta agar proses promosi dan degradasi pelatih bisa kembali diterapkan secara berkala sesuai kebutuhan. Sudah saya minta ke BINPRES untuk sampaikan ke pelatih masing-masing. Jangan sampai pelatih merasa nyaman terus, sementara hasilnya minim. Kita ingin yang terbaik, kata Taufik. Ini adalah sinyal kuat bahwa perubahan sedang di depan mata, demi mencapai puncak kejayaan bulu tangkis Indonesia. Dan mari kita lihat fakta di lapangan. Sepanjang tahun 2025 ini, baru ada 2 gelar juara yang berhasil diraih oleh atlet pelatnas. Pertama dari sektor ganda putri, yaitu pasangan Lanitria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadanti di turnamen Super 300 Thailand Masters. Dan yang kedua, datang dari ganda campuran, Afar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu di Super 300 Taiwan Open. Meskipun ini adalah pencapaian yang patut diapresiasi, namun pada turnamen level atas seperti Super 500, Super 700, dan Super 1000, pebulu tangkis Indonesia masih belum mampu bersaing secara konsisten. Ini adalah cambuk permotivasi agar seluruh elemen di pelatnas bangkit dan berjuang lebih keras lagi. Mari kita nantikan bersama bagaimana respon dari para pelatih dan atlet kita. Apakah ultimatum ini akan menjadi titik balik kebangkitan bulu tangkis Indonesia? Hanya waktu dan kerja keras yang akan menjawabnya. Tetap saksikan terus perkembangan bulu tangkis Indonesia, dan jangan lupa berikan dukungan penuh untuk para pahlawan kita di lapangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.